Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Lady Piranza dengan NIM 2210933030. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan laporan pemodelan rantai pasok saya dengan judul Optimasi Sistem Rantai Pasok Air Mineral Kemasan untuk meminimalkan biaya distribusi. Yang pertama yaitu masuk ke deskripsi sistem rantai pasok. Jadi industri yang dipilih dalam tugas ini adalah industri air mineral kemasan, yang merupakan salah satu produk kebutuhan pokok dengan permintaan tinggi dan distribusi yang luas. Sistem rantai pasok air mineral kemasan terdiri dari beberapa aktor utama, yaitu pemasok bahan baku air dari sumber alami dan bahan kemasan seperti botol plastik dan tutup maupun supplier dari label. Kemudian manufaktur atau pabrik pengolahan, gudang pusat dan gudang regional, distributor atau retailer seperti supermarket dan minimarket, serta konsumen akhir. Nah, di bawah ini digambarkan diagram aliran rantai pasok untuk distribusi air mineral kemasan. Nah, dalam sistem ini terdapat tiga jenis aliran utama yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu eh, aliran barang dimulai dari pengambilan air bersih di sumber mata air, kemudian diproses dan dikemas di pabrik, lalu dikirim ke gudang distribusi dan akhirnya didistribusikan ke retailer untuk dibeli konsumen. Yang kedua itu aliran informasi. Aliran informasi ini mengalir dari hilir ke hulu berupa permintaan pasar, laporan stok, dan jadwal pengiriman yang dikirimkan ke retailer ataupun dari retailer ke distributor. Kemudian ke gudang dan pabrik untuk perencanaan produksi dan pengiriman. Ketiga yaitu aliran uang bergerak dari konsumen ke retailer lalu diteruskan ke distributor hingga akhirnya ke pihak manufaktur dan pemasok sebagai bentuk pembayaran atas produk dan jasa yang disediakan. Nah, sistem ini divisualisasikan dalam bentuk jaringan rantai pasok yang melibatkan beberapa node dan jalur distribusi yang bertujuan untuk menyalurkan produk dari hulu ke hilir secara efisien. Nah, dalam pengelolaannya, sistem ini memiliki berbagai tantangan seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan kapasitas penyimpanan, dan fluktuasi permintaan konsumen. Nah, oleh karena itu, rumusan masalah optimasi dalam tugas ini adalah bagaimana meminimalkan total biaya logistik, termasuk biaya produksi, penyimpanan, dan distribusi, dengan tetap memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu. Tujuan optimisasinya adalah untuk menentukan jumlah produk yang harus dikirim dari setiap node ke node berikutnya agar total biaya dalam sistem rantai pasok dapat diminimalkan secara menyeluruh. Adapun asumsi-asumsi model untuk membangun sistem rantai pasok air mineral kemasan ada lima. Yang pertama itu permintaan air mineral diketahui secara pasti per wilayah. Yang kedua, kapasitas produksi dan distribusi terbatas. Yang ketiga, biaya transportasi linear terhadap jumlah unit. Yang keempat, tidak ada kehilangan atau kerusakan produk selama proses logistik. Dan yang kelima, waktu tempuh antarnya tidak berubah. Nah, variabel dan parameter yang digunakan pada formulasi ini, yang pertama itu untuk variabel keputusannya ada XIJ, yang artinya jumlah bahan baku yang dikirim dari supplier I ke manufaktur J, YJK, jumlah produk yang diproduksi di manufaktur J untuk pasar K. Kemudian parameternya ada 5, yaitu DK dengan permintaan air mineral di pasar, K, CIJ, biaya transportasi per unit, produk dari supplier I ke manufaktur J, CJK, biaya transportasi per unit, produk dari manufaktur J ke pasar K, SI, kapasitas maksimum pasokan bahan baku dari supplier I, dan PJ, kapasitas maksimum produksi dan distribusi di manufaktur J. Berikut adalah formulasi matematisnya. Adapun fungsi objektifnya yaitu meminimalkan total biaya transportasi dari supplier ke manufaktur dan dari manufaktur ke pasar, yaitu minimasi Z dengan XIJ dikali XIJ ditambah CJK dikali YJK, dengan CIJ adalah biaya transportasi per unit dari supplier I ke manufaktur J, XIJ adalah jumlah bahan baku yang dikirim dari supplier I ke manufaktur J. CJK itu biaya transportasi per unit produk dari manufaktur J ke pasar K, dan YJK merupakan produk yang diproduksi manufaktur J untuk pasar K. Adapun constraint-nya, yang pertama yaitu kapasitas supplier, di mana jumlah bahan baku yang dikirim dari supplier I ke manufaktur J itu eh, harus lebih kecil sama dengan kapasitas maksimum pasokan bahan baku dari supplier I. Yang kedua itu kapasitas manufaktur, di mana jumlah bahan baku yang dikirim dari supplier I ke manufaktur J itu tuh harus lebih kecil sama dengan kapasitas maksimum produksi dan distribusi di manufaktur J. Kemudian eh, jumlah produk yang diproduksi di manufaktur J untuk pasar K itu harus lebih kecil dari kapasitas maksimum produksi dan distribusi di manufaktur J.
Kemudian yaitu jumlah produk yang diterima oleh manufaktur J harus sama dengan jumlah yang dikirim ke pasar. Yang keempat yaitu pasar K harus menerima produk sesuai permintaannya dan konstrain negatifnya itu XIJ besar sama dengan nol dan YJK besar sama dengan nol. Nah, dari model tersebut kita dapat menjustifikasikan, yaitu model ini dirancang untuk merepresentasikan bagaimana air mineral kemasan didistribusikan dari supplier ke manufaktur, lalu dari manufaktur ke pasar. Nah, tujuan utama dari model ini yaitu untuk meminimalkan total biaya distribusi, karena bisnis air mineral kemasan, biaya logistik bisa menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Nah, mengurangi biaya ini berarti meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Mungkin dalam penyusunannya model ini mempertimbangkan keterbatasan yang umum di lapangan, seperti kapasitas maksimum yang bisa disuplai oleh setiap supplier, kapasitas produksi dan distribusi dari manufaktur, serta kebutuhan permintaan dari setiap pasar yang harus dipenuhi. Nah, model ini juga mengatur keseimbangan aliran produk, yaitu jumlah produk yang masuk ke manufaktur harus sama dengan yang dikirim ke pasar. Nah, itu penting agar tidak terjadi penumpukan stok di satu titik atau kekurangan di titik lainnya. Dan model ini juga cukup fleksibel digunakan untuk pengambilan keputusan operasional, misalnya untuk menentukan berapa banyak produk yang dikirim, dari mana ke mana, dan dengan biaya seefisien mungkin. Meski sederhana, model ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan lanjutan seperti penambahan elemen ketidakpastian, biaya penyimpanan, atau variasi permintaan. Model ini juga dapat dikatakan yaitu gambaran awal yang realistis dan berguna untuk mendukung keputusan sistem rantai pasok air mineral kemasan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.